إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, sidang Jumat, para santri, para ustadz, yang semoga senantiasa Allah Ta'ala berikan rahmat. Agama Islam, agama yang kita anut adalah agama yang amat sangat istimewa. Agama Islam, di mana Rasulullah SAW diutus untuk alam semesta ini sebagai rahmat. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah Ta'ala nyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat untuk alamin, untuk semesta alam. Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan rahmat yang dimaksud di ayat ini adalah rahmat yang umum, rahmat amah, baik untuk kaum mukminin maupun orang-orang kafir. Rahmat bagi orang-orang mukmin, rahmat di dunia dan di akhirat. Adapun rahmat untuk orang-orang kafir, Allah Ta'ala akhirkan azabnya nanti di akhirat. Kemudian sebagaimana yang dinyatakan atau diriwayatkan dari Salman Al-Farisi menegaskan ayat tadi, Rasulullah menyatakan, wa innama ba'athani rahmatan lil alamin. Dan tidaklah, dan saya hanya diutus sebagai rahmat untuk alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Itu yang dinyatakan, yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Oleh karenanya Allah Ta'ala tegaskan pula, di antara bentuk rahmat tadi, Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam hadis Qudsi. Allah Ta'ala nyatakan, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku seluruhnya, sesungguhnya telah aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi. Kemudian juga dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW menegaskan kepada kita umatnya untuk menjauhi kezaliman. Rasulullah nyatakan, ittaqul zulma, fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kesengsaraan, kesulitan, kerepotan nanti di hari kiamat karena disebabkan karena kezaliman manusia di dunia. Maka sebagai muslim sejati, dia tidak akan melakukan kezaliman. Di antaranya dalam riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW menyatakan dari Jabir bin Abdullah, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati, dia adalah orang yang mana kaum muslimin selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Tidak menzalimi orang lain, tidak menzalimi muslim yang lain. Bahkan yang lebih khusus lagi,
kepada orang-orang yang ada di dekat di dalam lingkarannya, kepada para tetangganya, tetangga rumah, tetangga ranjang kalau di kamar, bahkan tetangga tempat duduk, sesama orang yang ada di sampingnya, dia akan menjaga dirinya. Dan Rasulullah SAW mewanti-wanti kita agar kita tidak menebarkan keburukan kepada tetangga kita. Rasulullah bahkan sampai bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sehingga sahabat pun bertanya, waman? Siapa ya Rasulullah? Man ya Rasulullah? Siapa itu? Sampai Rasulullah bersumpah 3 kali. Rasulullah mengatakan, qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak aman dari bawaiknya. Sahabat pun bertanya, wa ma bawa'iqu ya Rasulullah? Wa ma bawa'iqu? Apa maksud dari bawaik tadi? Qala sallallahu alaihi wasallam, syarruh, keburukannya. Tetangga yang tidak aman dari keburukannya, Rasulullah SAW menyatakan tidak beriman. Bahkan dalam riwayat Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Hurairah menyatakan bahwasanya Rasulullah berkata, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Sungguh agama ini menjaga agar agama ini tetap sebagai rahmatan lil alamin, agar penganutnya tetap menebarkan kebaikan, menebarkan kemanfaatan kepada sesama. Bahkan sebagaimana hadis yang kita semua hafal dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah nyatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi level kebaikan seseorang ditentukan seberapa banyak dia memberikan manfaat kepada manusia lain. Maka mari kita menjadi bagian orang-orang yang terus menebarkan kebaikan, kebermanfaatan kepada sesama kita. Karena Rasulullah menghabarkan sebagaimana dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarri wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khair fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Inna minan nasi mafatiha lil khair. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci kebaikan. Sekaligus dia sebagai maghaliqa lisyarr, penutup keburukan. Dan juga jangan lupa, wa inna minan nasi mafatiha lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci keburukan. Maghaliqa lil khair, penutup penutup kebaikan. Maka fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi, beruntunglah orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan kunci-kunci kebaikan ada pada tangannya. Wa wail, dan celaka liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi, yang Allah Ta'ala jadikan kunci-kunci keburukan ada pada tangannya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita, keturunan kita, murid kita,
dan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan mereka kunci-kunci kebaikan sekaligus menjadi penutup keburukan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين اللهم اصلح ولاة أمور المؤمنين اللهم اصلح ولاة أمور المؤمنين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم